Kenalkan, nama saya Sofia Dharma dengan NIM 210305016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, tujuan praktikum, bahan dan metode, prosedur praktikum, dan kesimpulan praktikum morfologi jamur benang. Ini merupakan pendahuluan praktikum. Adapun tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengamati morfologi jamur benang yang berkembang biak pada roti, nasi, dan tempe secara makroskopis dan mikroskopis, dan agar dapat mengetahui perbedaan jenis dari jamur benang. Bahan yang digunakan adalah roti, nasi, tempe, kertas hitam dan putih, air. Alat yang digunakan adalah pinset dan kamera. Dapat dilihat, ini merupakan skema pengamatan pada roti. Selanjutnya merupakan skema pengamatan pada nasi. Selanjutnya merupakan skema pengamatan pada tempe. Perkenalkan, saya Risa Ramadhani dengan NIM 210305014. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan mengenai jamur benang pada roti. Kapang pada roti atau Rhizopus stolonifer dapat kita lihat pada tabel hasil pengamatan roti dari hari pertama hingga hari keempat. Dari tabel di samping dapat diketahui bahwa roti yang masih segar memiliki penampakan yang bersih, warna serat yang putih, tekstur halus dan lembut, serta beraroma wangi khas roti. Sedangkan pada roti yang sudah busuk memiliki penampakan banyak bercak hitam, warna serat putih kuning kehitaman, tekstur halus dan lembut serta beraroma busuk. Hal ini disebabkan oleh faktor kelembapan yang dapat menumbuhkan jamur pada roti sehingga roti dapat membusuk. Selanjutnya ialah penampakan roti dari hari ke-1 sampai hari ke-4. Dapat dilihat pada gambar 1 yaitu penampakan roti pada hari ke-1. Gambar 2 penampakan roti pada hari ke-2. Gambar 3 penampakan roti pada hari ke-3. Gambar 4 penampakan roti pada hari ke-4. Untuk gambar 5 penampakan Rhizopus stolonifer dari atas. Gambar 6 penampakan Rhizopus stolonifer dari samping. Rhizopus stolonifer pada roti mulai tumbuh pada hari kedua namun masih terlihat samar-samar. Pada hari ketiga, Rhizopus stolonifer mulai tumbuh banyak dan mulai tampak jelas. Pada hari keempat, Rhizopus stolonifer sudah tumbuh menyebar ke seluruh permukaan roti sehingga tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Jika gambar Rhizopus stolonifer pada roti diperbesar, maka penampakan dari atas bisa dilihat pada gambar 5 dan penampakan dari samping bisa dilihat pada gambar ke-6. Pada gambar ke-7 dapat kita lihat yaitu gambar mikroskopis Rhizopus stolonifer. Hasil pengamatan karakteristik morfologi jamur pada roti secara makroskopis terlihat bahwa koloni jamur Rhizopus stolonifer berwarna kehitaman seperti yang terlihat pada gambar 7. Sedangkan pengamatan secara makroskopis menggunakan pembesaran 4x10 didapatkan gambar jamur Rhizopus stolonifer yang memperlihatkan adanya sporagium yang bulat berwarna hitam di dalamnya, terdapat spora yang belum pecah dan memiliki hipa yang tidak bersekat. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Azhara dengan NIM 210305013. Di sini saya akan menjelaskan tentang jamur yang terdapat pada nasi atau biasa dikenal dengan sebutan Rhizopus oligosporus. Baik, didapati hasil dan pembahasan setelah melakukan pengamatan terhadap nasi dari hari pertama sampai hari ke-7 yang telah termuat pada tabel berikut ini, di mana pada hari pertama nasi belum mengalami perubahan apapun, tetapi perubahan akan jauh lebih terlihat pada penyimpanan di hari ke-7. Dan berikut adalah penampakan nasi pada hari pertama sampai hari ke-7. Pada hari pertama dan kedua nasi belum mengalami perubahan apapun, tetapi perubahan sudah mulai terlihat pada hari ketiga dan akan diperjelas dengan hari keempat, kelima, ke-6 dan akan jauh lebih jelas pada hari ke-7 karena pada hari ke-7 penampakan pada nasi menjadi coklat keruh, serat yang sudah mulai berbintik dan banyak ditumbuhi jamur, serta warna nasi yang semakin pekat, tekstur yang sedikit mengembun, serta aroma yang semakin terasa bau busuknya. Kemudian berikut adalah penampakan jamur yang terdapat pada nasi. Jadi dari hasil pengamatan didapati hasil bahwa jamur yang termasuk dalam nasi bernama Rhizopus oligosporus. Ini merupakan golongan zygomicota yang biasa juga dapat tumbuh pada hasil fermentasi kedelai karena menghasilkan enzim fitase yang dapat memecah fitat membuat komponen makro menjadi mikro agar lebih mudah dicerna tubuh. Penampakan jamur baru bisa terlihat setelah 3-4 hari penyimpanan, tetapi akan jauh lebih terlihat jelas jika disimpan
disimpan selama 10-12 hari karena proses pengomposan pada nasi akan berlangsung maksimal terhadap hasil yang diperoleh ketika memasuki masa simpan 12 hari. Dan berikut adalah penampakan jamur dalam mikroskop. Daripada ciri jamur ini sendiri, itu berupa sporangium dan hifa senositik yang menghasilkan zigosporangium, dinding sel tersusun atas zat kitin dan mempunyai haustoria, ketinggian 1 mm dan dinding halus sedikit kasar. Terlihat bahwa jamur tersebut berbentuk untayan benang membentuk serat atau biasa dikenal dengan biomasa karena miselia tumbuh di atas permukaan nasi yang menghubungkan dengan nasi lainnya. Berikut hasil dan pembahasan yang saya gunakan setelah melakukan pengamatan jamur terhadap media nasi. Perkenalkan, saya Puja Lestari, NIM 2103050015. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan jamur benang pada tempe. Tempe adalah salah satu produk fermentasi yang umumnya berbahan baku kedelai yang difermentasi dan mempunyai nilai gizi yang baik. Fermentasi pada pembuatan tempe terjadi karena aktivitas kapang Rhizopus oligosporus. Fermentasi pada tempe dapat menghilangkan bau langsung dari kedelai tersebut. Kapang yang terlibat dalam fermentasi tempe tidak memproduksi toksin, bahkan mampu melindungi tempe dari aflatoksin. Tempe mengandung senyawa antibakteri yang diproduksi oleh kapang selama proses fermentasi. Dari tabel di samping dapat diketahui bahwa tempe yang masih segar memiliki warna putih yang bersih, penampakan yang segar, warna dan seratnya yang putih, warna kacang yang agak kekuningan, tekstur yang halus dan lembut, dan aromanya yang segar khas bau tempe. Sedangkan pada tempe yang sudah busuk memiliki penampakan yang tidak segar, warna serat yang kekuningan, warna kacang yang menghitam, tekstur lembab dan agak berlendir, serta berbau busuk. Dapat dilihat ini merupakan penampakan tempe pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya merupakan penampakan tempe hari keempat, kelima, dan keenam. Ini merupakan perbedaan penampakan serat tempe yang segar dan penampakan serat tempe yang telah busuk. Biasanya tempe yang segar memiliki warna kekuningan dan jamurnya berwarna putih bersih dan lembut. Nah, jika warna tempe tersebut dan jamur sudah kecoklatan, maka artinya tempe sudah mengalami pembusukan. Berdasarkan hasil praktikum morfologi jamur benang, kami mendapat 4 kesimpulan seperti yang tertera di layar.